Pemirsa, dengan membawa spanduk dan berorasi, puluhan korban penipuan robot trading yang dilakukan Indra Kents menggeruduk Mapolres Tangerang Selatan. Kedatangan mereka ini guna meminta keadilan terkait transparansi pembagian aset yang totalnya mencapai 26 miliar rupiah. Kami perwakilan dari seluruh korban yang meminta aset-aset yang ada di Marunazara, dan mereka sampai saat ini tidak kooperatif untuk memberikan itu. Kami sudah somasi, sudah meminta secara baik-baik, dan akhirnya langkah terakhir adalah kami lakukan LP di sini, Polres Tangsel. Sampai detik ini mereka tidak kooperatif untuk memberikan itu. Tak hanya itu, para korban Indra Kents ini menilai bila pengurus lama dinilai tidak kooperatif dalam menyerahkan aset-aset korban yang sekarang. Menurut Leo Chandra selaku Ketua Perkumpulan Trader Indonesia, para korban yang berjumlah 144 orang ini dibungkam dan tidak diberikan hak bicara. Leo menambahkan pengurus lama bahkan mengancam dana para korban akan ditahan dan diserahkan ke negara. Hal itulah yang menjadikan dasar terjadinya pergantian pengurus. Kronologinya kenapa ini bisa berganti kepengurusan? Pertama itu kami tidak diberikan hak untuk berbicara. Kami tidak bisa memprotes, kami dibungkam. Dan kalau kami melawan yang kebijakan yang telah dibuat pengurus, kami diancam, dana kerugian kami akan di-hold oleh mereka. Di-hold dan akan dibalikan ke negara. Karena kami melihat tidak adanya transparansi, kami dibungkam, penjualan aset dipermainkan. Dari Tesla nih teman-teman, dari harga yang disepakati 400 juta, yang ditransfer ternyata cuma 375 juta, di mana 25 jutanya mereka bagi-bagikan dan itu tidak diberitahukan ke kami. Jam tangan ini tiba-tiba sudah ada kabar mau dijual. Padahal ada yang menawar 100 juta dan mau dijual 70 juta. Dan disebutkan juga ini akan diberikan kepada oknum yang diduga jaksa. Dan Ferrari, kasus Ferrari, harusnya itu ditransfer ke rekening kami, PT IB resmi. Ini ditransfer dulu ke salah satu rekening pengurus lama. Dan yang ketiga, itu permainan tanah Alam Sutra. Alam Sutra dijual dengan harga 9 juta per meter. Orang itu baru DP 100 juta. Sedangkan dengan DP 100 juta itu seolah-olah calon buyer ini sudah merasa dia pemilik aset. Kalau kami mau menjual berapapun harganya tetap harus lewat buyer ini, Mr. Jimmy ini. Ya, kami menduga ini buyer settingan karena mau kami dapat bayar harga 12 juta per meter, mau 15 juta per meter, harus lewat dia. Padahal kan belum pelunasan. Kalau memang dia mau menjual ke lain, harusnya lunaskan dulu ke kami. Sementara itu, aksi demo korban Indra Kents ini pun mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Seperti diketahui sebelumnya, Indra Kesuma alias Indra Kents dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda 5 miliar atas penipuan yang ia lakukan dengan modus investasi Bitcoin yang menyebabkan ratusan orang menjadi korban dengan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Tangerang juga sudah menyita harta bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki Indra Kents. Memang harus begitu kan, memang harusnya menagih. Ya, namanya kita punya uang, investasi, apalagi bodong terus kena tipu, kita kerja pontang-panting cari uang, tiba-tiba dengan orang yang tidak bertanggung jawab ini seenaknya gitu. Namanya sudah jelas investasi bodong. Lalu kalau mendapatkan hak mungkin butuh kesabaran yang ekstra untuk mengawal kasus ini. Dan aku cuma mau bilang ke diriku dan ke Indra Kents, kepada semua orang, bahwa ayo kita buka mata, tunaikan hak-hak tersebut buat para korban. Sabar, banyakin sholawat, berzikir, ikhtiar juga. Ketika ikhtiar sudah dilakukan, zikir, doa, jangan lepaskan. Karena apa? Ad-du'a silahul mu'minin, doa itu senjata mukmin. Minta sama Allah biar Allah gerakkan hati mereka. Sementara itu, sejumlah perempuan muda yang menjadi perwakilan puluhan orang yang menjadi korban penipuan mendatangi SPKT Polres Sukabumi Kota untuk melaporkan kasus penipuan dengan modus arisan dan investasi bodong oleh admin dan bandar arisan yang menyebabkan kerugian para korban mencapai hingga ratusan juta rupiah.
Dalam aksinya, mereka juga membawa sejumlah barang bukti berupa setoran transfer uang kepada terlapor. Dalam menjalankan aksinya, para korban diiming-imingi keuntungan sebesar 30% setiap bulannya. Bahkan para korban setiap bulannya menyetor dengan nominal yang bervariasi. Salah seorang korban mengaku sudah menyetor uang sebanyak 31 juta rupiah, bahkan sempat menerima keuntungan sebesar 7 juta rupiah. Namun sejak Oktober 2023 lalu, keuntungan tersebut tidak pernah diterimanya lagi. Kerugian saya ini mencapai 31 juta. Sempat menerima dari 30% tersebut sebelumnya teh? Iya, sempat. Berapa teh yang diterima teh? Yang terima kalau ditotalin itu kena 7 jutaan sih. Itu tiap bulan atau seperti apa? Tiap bulan masuk. Nah, 31 juta itu total kerugian dari yang arisan dan talang. Nah, pas mandeknya sejak kapan? Mandeknya dari bulan Oktober awal. Dia ikutan arisan itu? Ikutan arisannya kalau saya dari awal tahun, kalau member yang lain ada yang dari 7 tahun yang lalu. Ya, banyak yang nyimpen di admin arisan ini karena ketika dimulai arisannya kan dari 7 tahun yang lalu itu merasa aman, lancar-lancar aja, makanya pada nyimpen dana talang pada besar gitu. Ternyata puncaknya di bulan Oktober ini. Para korban sudah berupaya mendatangi rumah terlapor untuk meminta pertanggungjawaban. Namun tidak ada respon dan itikat baik dari terlapor. Para korban berharap polisi bisa memproses kasus ini dan kerugian yang dialami oleh para korban bisa kembali. Yang gue lihat kan arisan-arisan bodong itu kan banyak banget. Menurut gue kalau bisa sih sebelum kita mau terjun ikutan arisan-arisan begitu, kita harus tahu betul kalau misalnya itu arisan bener nggak ya, atau terjamin nggak ya. Mungkin 1-2 bulan kita dapat tuh arisannya, tapi berikutnya nggak dapat kan kita juga yang nahas. Makanya menurut gua mungkin dari cerita ini, dari kejadian ini, kalau bisa apa ya, kita next time tuh bisa apa ya, memilih lah. Maksudnya kalau misalnya kita mau ikut arisan-arisan tuh yang bener gitu. Di lain peristiwa, viral video sosok pria berkaos putih di Palembang mengancam seorang pengendara mobil lain dengan menggunakan senjata tajam. Video pengancaman yang dilakukan pria berkaos putih itu menjadi sorotan publik dan videonya viral. Dalam video yang beredar sembari memegang senjata tajam yang dipegang di belakang pinggangnya, pria yang diduga merupakan oknum polisi berkaos putih itu mengancam korban dan mengaku memiliki banyak keluarga yang merupakan anggota polisi. Sementara korban pengancaman terlihat hanya diam mendapat ancaman tersebut. Sang korban memilih kabur dari lokasi kejadian dan selanjutnya membuat laporan ke polisi. Belakangan diketahui korban pengancaman bernama Dodi Tisna Amijaya. Sementara dari informasi yang diterima, pelaku pengancaman ternyata adalah seorang anggota polisi. Informasi tersebut diketahui dari postingan di akun Instagram @polisi_Palembang Selasa 19 Desember kemarin. Menurut Dodi, sang korban pengancaman, kejadian tersebut bermula saat ia sedang mengemudikan mobil, kemudian bersenggolan dengan pengemudi lain yang merupakan seorang perempuan yang tidak memiliki SIM. Setelah terlibat cekcok, perempuan tersebut menelpon ayahnya dan mendatangi lokasi, sampai akhirnya korban diarahkan ke lokasi lain dan mendapat pengancaman dari pria tersebut. Awalnya, pengemudi yang merupakan seorang perempuan itu turun dari mobil dan korban pun ikut turun. Di sanalah awal mula cekcok itu terjadi. Setelah ayah perempuan alias terlapor itu menelpon bapaknya dan datang ke lokasi kejadian, bapaknya datang yang seharusnya menyelesaikan masalah, tapi malah ngamuk bawa senjata tajam dan dia langsung mendorong Dodi. Saat ini pelaku oknum polisi tersebut sudah ditangani Propam Polda Sumsel untuk dijatuhkan sanksi hukum yang berlaku. Iya, jadi kalau memang misalnya kita sebagai orang punya, itu untuk anak-anak yang masih belum mendapatkan surat izin mengemudi, jangan dibiarkan mengemudi. Itu misal pun kita mau mereka mau mengemudi, kita harus temani terus mereka. Kita temani mereka, dampingi terus mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi apapun itu kita harus dampingin anak kita, harus ajar yang terbaik,
dan jangan biarkan mereka melakukan sesuatu yang di luar batas umur ini. Oke.